Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Implementasi Praktik-Praktik Manajemen Rantai Pasokan terhadap rantai pasok dan keunggulan kompetitif. Sebelum kami membahas materi yang akan dipresentasikan, di sini kami beranggotakan 3 orang yang saya sendiri adalah Chandra Dea Junistria, selanjutnya ada Wiliana, dan ada Sandi Sulaiman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identitas artikel yang kami ambil untuk dijadikan bahan presentasi. Artikel yang kami ambil berjudul Pengaruh Implementasi Praktik-Praktik Manajemen Rantai Pasokan terhadap Kinerja Rantai Pasok dan Keunggulan Kompetitif, yang ditulis oleh Lina Anatan. Nama jurnalnya Effect of Supply Chain Management Practices on Supply Chain Performance and Competitive Advantage. Volumenya Vol.42.106 until 1/17/2010, yang artikelnya terbit pada tahun 2010. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bisnis apa yang terjadi sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti oleh penulis. Lingkungan bisnis saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat, siklus hidup produk yang lebih pendek, dan persaingan global yang lebih ketat. Untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pasar, perusahaan membutuhkan lebih dari sekedar kecepatan pengiriman dan kualitas produk yang baik. Diperlukan juga integrasi dalam rantai pasokan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh praktik manajemen rantai pasokan terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja rantai pasokan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan praktik-praktik manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan daya saing perusahaan dalam rantai pasokan. Studi ini mereplikasi model penelitian Linatan and Rao pada tahun 2006 dan dilakukan pada perusahaan manufaktur skala besar di Indonesia, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik-praktik manajemen rantai pasokan, keunggulan kompetitif, dan kinerja bisnis perusahaan. Praktik-praktik manajemen rantai pasokan dibatasi pada 6 praktik seperti yang diidentifikasi oleh Lee et al. Pada tahun 2006, yaitu manajemen kemitraan strategik pemasok, hubungan dengan konsumen, tingkat information sharing, kualitas information, dan postponement. Keunggulan kompetitif dibatasi pada fokus harga, kualitas pengiriman, inovasi produk, dan time to market seperti yang diidentifikasi oleh Lee et al. Pada tahun 2006. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel penelitian. Praktik-praktik manajemen rantai pasokan. Sebuah rantai pasokan memiliki komponen-komponen yang disebut channel, yang terdiri atas supplier, manufaktur, distribution center, wholesaler, dan retailer, yang semuanya bekerja memenuhi konsumen akhir. Sebuah rantai pasokan bisa saja melibatkan industri manufaktur dalam suatu rantai hulu ke hilir, tetapi tidak selamanya merupakan rantai lurus. Dalam implementasi manajemen rantai pasokan, praktik-praktik manajemen rantai pasokan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Praktik-praktik manajemen didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi untuk mencapai keefektifan manajemen rantai pasokan. Hubungan dengan konsumen mengacu pada praktik-praktik secara menyeluruh yang dilakukan untuk mengelola keluhan konsumen, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan konsumen, dan memperbaiki kepuasan konsumen. Claycomb et al. 1999 dan Tan et al. 1998.
Pengelolaan hubungan dengan konsumen merupakan komponen penting dalam praktik manajemen rantai pasokan karena dapat digunakan sebagai hambatan dalam kompetisi. Novel 1997. Hubungan yang baik dengan konsumen diperlukan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas konsumen. Margareta 1998. Kinerja rantai pasokan. Penelitian ini mengacu pada pengukuran kinerja model, SCORE, atau Supply Chain Operation Reference, yang mengintegrasikan 3 elemen manajemen, yaitu Business Process Reengineering atau BPR, Benchmarking, dan Process Measurement. Wang et al. 2008. BPR menangkap proses kompleks yang terjadi pada saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Benchmarking merupakan kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari best-in-class yang diperoleh, sedangkan proses measurement berfungsi untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses-proses manajemen rantai pasokan. Model SCORE membagi proses-proses rantai pasokan menjadi 5 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, dan return. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Ada beberapa pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, praktik-praktik manajemen rantai pasokan memiliki pengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Hipotesis kedua, keunggulan kompetitif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Hipotesis yang ketiga, praktik-praktik manajemen rantai pasokan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Sampel. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar dalam Direktori Perusahaan Manufaktur yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2005. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan sampel yang dipilih perusahaan manufaktur dengan kriteria memiliki skala besar. Bergerak di bidang usaha otomotif, permesinan, elektronik, dan komputer. Studi pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau mailed questionnaire pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Target responden yaitu menggunakan CAO atau manajemen puncak. Penyebaran kuesioner sebanyak 500 kuesioner dilakukan melalui mail survey pada perusahaan yang menjadi target responden. Dari 500 kuesioner yang telah dikirim, 5 responden tidak bersedia berpartisipasi. 17 kuesioner kembali, pindah alamat atau tutup. Total kuesioner yang kembali 84 kuesioner dan 11 diantaranya tidak diisi secara lengkap, sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis data dengan respon sebesar 14,6%. Profil perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini semuanya adalah perusahaan swasta yang terjun dalam bidang usaha masing-masing. Selama lebih dari 5 tahun, sebagian besar perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah beroperasi lebih dari 30 tahun atau 58,9%. Baik, selanjutnya hasil. Dalam penelitian ini digunakan model regresi sederhana atau simple regression, menunjukkan hasil pengujian pengaruh praktik-praktik manajemen rantai pasokan terhadap keunggulan kompetitif. Pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja rantai pasokan dan pengaruh praktik-praktik manajemen rantai pasokan terhadap kinerja rantai pasokan. Semua penyimpangan terhadap asumsi klasik seperti normalitas, homoskedastisitas, non-multikolinearitas, dan autokorelasi telah diuji. Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 3 didukung, sedangkan hipotesis 2 tidak didukung. Adapun penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1.
Sampel penelitian meliputi beberapa industri atau multiple industry. Komposisi industri dalam sampel mungkin menunjukkan adanya variabilitas kinerja antar industri, sehingga efek industri perlu dikontrol. Tetapi penelitian ini kontrol atas efek industri belum dilakukan. Kedua, dalam pengukuran kinerja rantai pasokan perusahaan, responden masih menggunakan perpetual method, sehingga dapat menimbulkan bias dalam pengukuran. Dan untuk yang ketiga, studi ini menggunakan metode analisa regresi sederhana dalam menganalisa data yang diperoleh, dikarenakan keterbatasan data dan waktu penelitian yang ada. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik, termasuk mencakup pengujian peran intervening variable di dalamnya. Studi selanjutnya bisa menggunakan metode SEM atau part analysis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan scanning lingkungan bisnis, sehingga dapat mengimplementasikan praktik-praktik manajemen rantai pasokan dan memformulasikan strategi bersaing secara tepat dalam merespon kondisi lingkungan bisnis yang makin turbulence dan tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap akademisi maupun praktisi, terutama dalam mengembangkan literatur manajemen operasi pada umumnya dan manajemen rantai pasokan serta manajemen strategi pada khususnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.